Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Initiation yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang melakukan pesta di sebuah asrama. Setelah pesta itu selesai, tiba-tiba saja muncul sosok psikopat bertopeng yang mulai meneror mahasiswa yang mengikuti pesta kemarin. Satu persatu mahasiswa mulai menjadi korban akibat serangan dari psikopat tersebut. Lalu, apakah motif sebenarnya dari tindakan jahat psikopat itu? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekumpulan remaja yang sedang mengadakan sebuah pesta. Di pesta tersebut terdapat dua geng, yaitu geng pria dan juga geng wanita. Walaupun di tempat itu ada banyak sekali orang, tapi hanya beberapa orang saja yang akan berperan penting di dalam film ini, yaitu ada Ellery, adik Ellery bernama Wes, teman-teman Ellery bernama Bo, Kylie, Zoe, dan pacar Zoe yang bernama Malik. Mereka semua yang ada di sana mulai berpesta sambil meminum minuman keras. Di pesta itu, Bo mulai menantang Kylie dengan sebuah permainan melempar bola, di mana jika bola itu masuk ke dalam gelas, maka Kylie diharuskan untuk meminum minuman keras tersebut. Dan jika tidak masuk, maka Bo yang akan meminumnya. Setelah bola itu masuk ke dalam salah satu gelas, Kylie langsung meminumnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat tadi. Karena Kylie terlalu banyak minum, pada akhirnya Kylie ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Bo langsung menyuruh Kylie untuk naik ke lantai atas karena di kamarnya terdapat toilet yang bisa ia gunakan. Pesta pun berjalan dengan lancar. Karena Ellery tidak ingin mabuk di tempat itu, pada akhirnya ia pun mengajak Zoe untuk kembali ke asrama wanita. Ellery pun merasa sangat khawatir dengan keadaan Kylie yang dari tadi tidak terlihat. Oleh karena itu, Ellery langsung naik ke lantai atas karena tadi Kylie izin buang air kecil di kamar Bo. Saat menuju ke kamar Bo, ia dihadang oleh salah seorang pria bernama Dylan. Dylan awalnya tidak mengizinkan Ellery untuk masuk, tapi karena Ellery terus saja memaksa untuk masuk, pada akhirnya Bo langsung membukakan pintu. Alangkah terkejutnya karena Ellery melihat Kylie sudah teler karena mabuk berat. Anehnya, di dalam kamar tersebut juga terdapat adiknya yaitu Wes yang juga sama-sama mabuk. Tanpa berlama-lama lagi, Ellery langsung membawa Kylie kembali menuju asrama wanita. Di sini, Ellery merasa curiga pada mereka berdua, takutnya Kylie sempat diapa-apakan oleh Bo dan juga Wes. Setelah sampai di asrama wanita, mereka bertiga pun tertidur lelap karena saking lelahnya menghadiri pesta itu seharian. Keesokan harinya, Ellery mendapatkan kabar dari Zoe yang menjelaskan bahwa semalam ada yang sudah melecehkan Kylie. Tapi Kylie sendiri tidak tahu siapa pelakunya karena semalam Kylie mengalami mabuk berat. Mendengar kabar tersebut, Ellery pun bergegas menuju ke asrama adiknya dan di sana, Ellery mulai menanyakan pada Wes tentang apa yang telah Wes perbuat pada Kylie semalam. Karena Wes juga mabuk berat, Wes pun sama sekali tidak bisa mengingat kejadian semalam. Kemudian Wes lebih memilih untuk pergi ke kampus karena ada urusan yang lebih penting. Ellery langsung kembali pulang untuk menenangkan Kylie. Di sana, Kylie awalnya ingin melaporkan kejadian yang menimpanya pada pihak polisi, tapi ia bingung karena tidak ada bukti-bukti yang menjelaskan bahwa Kylie sempat mendapatkan pelecehan seksual. Lagi pula, Kylie sendiri tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi. Kylie takut jika ayahnya menjadi marah karena pelecehan yang ia dapatkan. Oleh karena itu, Kylie memutuskan kembali ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Sesaat setelah Kylie pergi, Ellery menemukan celana Kylie yang digunakan olehnya saat pesta kemarin. Ellery berencana untuk mengecek celana tersebut dengan menggunakan fasilitas biologi milik kampusnya untuk mengecek apakah di celana Kylie terdapat sperma dari Wes atau tidak. Karena jika ada, artinya mereka telah melakukan perbuatan tidak senonoh pada Kylie. Saat sedang di kelas, Kylie terus-terusan memikirkan tentang kejadian kemarin yang pada akhirnya membuat Kylie tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Oleh sebab itu, Kylie memutuskan untuk pergi meninggalkan kelas. Di sisi lain, Wes sedang sibuk latihan renang karena sebentar lagi akan ada olimpiade di kampusnya. Pelatih Wes menyuruh Wes untuk berlatih lebih giat lagi agar bisa mendapatkan juara dan mengharumkan nama kampus. Tapi karena Wes sedang capek akibat pesta kemarin, membuat performa Wes dalam berenang menjadi turun sangat drastis. Pelatihnya pun menjadi marah pada Wes karena Wes adalah satu-satunya harapan kampus agar bisa menjuarai olimpiade itu. Wes memberitahu pelatihnya bahwa dirinya sangat lelah dan perlu beristirahat untuk mengembalikan energinya kembali.
Sesampai Wes di rumah, anak-anak cowok lainnya seperti Bu mulai mengajak Wes untuk pergi ke suatu tempat. Tapi karena Wes sangat lelah dan ingin berfokus pada olimpiade renang, pada akhirnya Wes lebih memilih untuk istirahat saja di asrama. Pada akhirnya teman-temannya pun pergi meninggalkan Wes sendirian berada di asrama. Setelah selesai mandi, Wes dibuat terkejut karena ada sebuah sofa yang menghalangi pintu masuk. Saat ingin mendekati sofa itu, dari belakang muncul sosok misterius dengan menggunakan topeng mulai mendekati Wes. Awalnya Wes mengira bahwa dia merupakan salah satu temannya, tapi ternyata dugaan Wes adalah salah. Sosok itu mencoba untuk membunuh Wes dengan melemparkan sebuah palu. Wes mencoba untuk kabur, namun sayangnya seluruh jalan keluar sudah dikunci oleh sosok tersebut. Sosok misterius itu langsung mengebor tangan dan badan dari Wes yang akhirnya membuat Wes seketika tewas di tempat. Saat Bu dan Dylan pulang ke asrama, mereka sangat bingung karena pintu masuk asrama itu seperti terganjal oleh sesuatu. Bu mencoba untuk masuk melewati jendela, tapi seluruh jendela di asrama itu mendadak terkunci. Akhirnya Bu dan Dylan mendorong pintu dengan sekuat tenaga sehingga pintunya berhasil terbuka. Bu dan Dylan mulai berkeliling rumah itu untuk mengecek keadaan Wes karena hanya dia satu-satunya orang yang ada di asrama. Tapi setelah mereka melihat ada bercak darah, mereka berdua menjadi sangat khawatir dengan keadaan Wes. Menyadari ada yang tidak beres, Bu langsung mengambil pisau dan mulai berkeliling di tempat tersebut. Alangkah terkejutnya karena mereka menemukan Wes sudah dalam keadaan tewas dengan mengenaskan. Bu yang tidak kuat melihat darah langsung menelpon pihak kepolisian untuk menginvestigasi kematian dari Wes. Sementara itu pada malam hari, Ellery diam-diam menyelinap masuk ke dalam lab kampus untuk melakukan serangkaian prosedur pengecekan DNA di celana milik Kylie. Selang beberapa menit, Ellery didatangi oleh salah satu polisi bernama Rico Martinez yang memberitahu Ellery bahwa adik Ellery sudah meninggal dengan mengenaskan berada di asrama. Awalnya Ellery tidak percaya dengan perkataan dari polisi tersebut dan dia mencoba untuk menelpon Wes selama berulang-ulang kali. Tapi Wes sama sekali tidak mengangkat telepon tersebut. Rico kemudian meminta Ellery untuk ikut dengannya menuju ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kematian Wes tentu membuat beberapa dosen di kampus termasuk rektor kampus yang bernama Bruce merasa terpukul karena telah kehilangan Wes yang merupakan mahasiswa berprestasi. Di kantor polisi, Rico mencoba menenangkan Ellery yang masih merasa terpukul karena telah kehilangan adik kesayangannya. Ia masih tidak percaya kalau adiknya pergi secepat itu. Karena Bu yang menemukan mayat dari Wes, salah seorang detektif bernama Sandra mulai mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Bu mulai menjelaskan secara detail bahwa sebelum menemukan mayat dari Wes, dirinya pulang bersama dengan Dylan. Ketika sampai di asrama, Bu merasa sangat bingung kenapa pintunya tidak bisa dibuka seperti terganjal oleh sesuatu. Ia mencoba masuk melewati jendela, tetapi anehnya seluruh jendela di rumah itu tidak bisa dibuka. Hal tersebut membuatnya menjadi bingung dan berasumsi bahwa ada orang lain selain Wes berada di asrama tersebut. Setelah selesai diinterogasi, Bu segera pulang ke asramanya. Begitu pula dengan Ellery yang segera pulang ke asrama karena sudah larut malam. Keesokan harinya Ellery kembali didatangi oleh Rico. Di sana Rico meminta waktu Ellery untuk datang ke kantor polisi pada sore hari karena detektif Sandra akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kematian dari Wes. Tapi karena Ellery masih dalam keadaan berduka, Ellery menolak untuk bertemu dengan detektif Sandra dan Ellery meminta waktu pada Rico untuk menenangkan pikirannya selama beberapa hari ke depan. Rico pun memakluminya dan akan menelpon Ellery di lain waktu. Sebelum pergi, Rico berjanji pada Ellery akan menangkap pelaku dari pembunuhan Wes. Sesaat setelah Rico pergi, Ellery ditelepon oleh pihak kampus dan menyuruhnya untuk datang ke kampus pada sore hari karena ada sesuatu yang penting yang akan dibicarakan oleh rektor kampusnya yaitu Bruce. Mendengar hal tersebut, Ellery dengan terpaksa akan datang ke kampus. Ellery tidak akan sendiri, dia akan ditemani langsung oleh Zoe dan juga Kylie. Sementara itu di kantor polisi, detektif Sandra mulai menginterogasi Dylan dan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Bu, apa yang dilakukannya saat pesta kemarin. Dylan pun secara belak-belakan memberitahu Sandra kalau Bu dan Wes membawa seorang wanita yaitu Kylie ke dalam kamar. Tapi Dylan sendiri tidak tahu apa yang mereka lakukan karena pintu kamarnya dikunci oleh Bu. Setelah menceritakan semuanya, Dylan pun diperbolehkan untuk kembali ke asrama. Tak lama kemudian datanglah Rico yang memberikan hasil penyelidikannya pada Sandra. Dan ternyata Wes pernah dituduh dalam kasus pelecehan seksual setahun yang lalu.
Tapi karena tidak adanya bukti-bukti yang cukup, pada akhirnya kasus West dihentikan. Pihak kampus pun menganggap bahwa kasus West dulu merupakan hoax yang sengaja dibuat oleh seseorang demi menjatuhkan nama baik West. Tidak hanya itu saja, Rico juga memberitahu Sandra bahwa Ellery tidak bisa datang sore ini karena dia ingin menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Di sisi lain, Dylan pun sudah sampai di asrama dan dia langsung pergi ke kamar mandi. Tanpa Dylan sadari, ada salah seorang pria misterius mulai mendekatinya dan ternyata dia adalah pria yang telah membunuh West. Tanpa ampun, psikopat itu langsung membunuh Dylan dengan mengebor kepala dan juga tangannya ke tembok. Sementara itu, pihak kampus mulai merasa khawatir dengan keadaan mahasiswanya. Karena takut ada korban jiwa lagi, pihak kampus menyuruh Bu dan teman-temannya untuk pindah ke asrama yang letaknya dekat dengan kampus. Saat tengah pindahan, tanpa disadari oleh Bu, ternyata sosok psikopat tersebut mengikutinya dari tadi. Saat Bu lengah, psikopat itu langsung membunuhnya dengan cara dibor di bagian leher. Tak terasa hari sudah menunjukkan sore hari. Ellery, Zoe, dan Kelly bergegas ke kampus untuk mengantarkan Ellery karena dia sudah ada janjian untuk bertemu dengan Bruce. Ellery dan Bruce pun mulai berbincang empat mata, sementara Zoe dan Kelly menunggunya di taman. Di sana Bruce menemukan dokumen mengenai tes DNA yang dilakukan oleh Ellery sebelumnya. Bruce mulai menanyakan buat apa Ellery menggunakan lab biologi secara diam-diam. Ellery langsung meminta maaf dan dia bercerita kalau dirinya ingin mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang dilakukan West terhadap Kylie sewaktu pesta kemarin. Tentu Bruce menjadi marah pada Ellery karena dia menggunakan fasilitas lab tanpa izin. Saat tengah berbincang, tiba-tiba ada salah seorang pria bernama Tyler yang mengaku bahwa dirinya tidak bisa menemukan jalan keluar. Tyler mengatakan bahwa seluruh jalan keluar telah dikunci. Mendengar hal tersebut, Bruce langsung mengecek seluruh akses pintu keluar dan ternyata memang benar seluruh jalan masuk maupun keluar telah dikunci oleh seseorang. Awalnya Bruce ingin menelpon staf kampus, tapi tiba-tiba HP-nya tidak bisa mendapatkan sinyal sehingga Bruce tidak bisa menggunakan HP-nya. Tanpa disadari oleh Bruce, dia mulai diserang oleh psikopat tersebut. Tyler yang merasa sangat ketakutan mencoba mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba kepala Tyler terbentur tembok sehingga membuatnya menjadi pingsan. Sementara itu Bruce berusaha keras untuk melawan psikopat tersebut. Sampai pada akhirnya psikopat itu berhasil membunuh Bruce dengan mengebor perutnya. Di sisi lain, Ellery pun bertemu dengan Kylie di kamar mandi. Saat ingin pergi ke tempat Zoe, tiba-tiba mereka melihat pria bertopeng yang sudah berhasil membunuh Bruce. Mereka yang ketakutan mencoba mencari tempat persembunyian. Mereka mencoba untuk membuka ruangan satu persatu, tapi sayangnya seluruh ruangan di kampus tersebut sudah dikunci oleh psikopat tersebut. Beruntungnya ada salah satu ruangan yang berhasil dibuka oleh mereka. Dari ruangan tersebut, Ellery dan Kylie melihat Zoe sedang menunggu di taman. Awalnya Ellery ingin menelpon Zoe, tapi tiba-tiba saja HP-nya tidak mendapatkan sinyal satupun. Sehingga mereka pun tidak bisa memberitahu Zoe bahwa ada psikopat yang saat ini tengah berkeliaran di kampus. Psikopat itu sengaja membuat listrik di kampus itu menjadi padam agar pandangan mereka menjadi sedikit terganggu. Zoe yang merasa sangat ketakutan karena dari tadi Ellery dan Kylie tak kunjung muncul, mencoba untuk membangunkan Tyler yang tengah pingsan. Awalnya Zoe ingin menelpon polisi, tapi HP-nya juga tidak mendapatkan sinyal. Sampai pada akhirnya Zoe memutuskan untuk bersembunyi di balik taman karena psikopat itu mulai datang ke tempat tersebut. Untuk memastikan bahwa Bruce sudah mati, psikopat itu mulai menusuk mayat Bruce berulang-ulang kali menggunakan pisau. Tidak sampai di situ saja, psikopat itu mulai membuat Tyler menjadi babak belur. Saat tengah bersembunyi, tiba-tiba notifikasi HP Zoe berbunyi sehingga psikopat itu mengetahui keberadaan dari Zoe. Zoe berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari psikopat tersebut. Hingga pada akhirnya Zoe bersembunyi di sebuah gudang kampus. Setelah psikopat itu pergi, Zoe mengambil kesempatan itu untuk pergi dari kampus menuju kantor polisi untuk memberitahukan pembunuhan yang terjadi di kampusnya. Di sisi lain, psikopat itu mulai kembali ke taman untuk mencari keberadaan dari Ellery dan juga Kylie. Sampai pada akhirnya, psikopat itu berhasil menemukan ruangan yang masih terbuka. Dari balik tembok, Ellery bersiap-siap untuk memukul psikopat tersebut menggunakan tongkat yang ia bawa. Setelah berhasil memukulnya, Ellery langsung lari untuk menjauhi psikopat tersebut.
Tapi sayangnya dirinya malah tertangkap. Beruntungnya Kylie datang tepat pada waktunya dan berhasil membebaskan Ellery. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Ellery untuk mengambil pisau yang sebelumnya terjatuh dan langsung menusuk psikopat tersebut. Sosok psikopat itu perlahan mulai membuka topeng dan ternyata dia adalah Rico, ayah dari Kylie. Kini semuanya terungkap bahwa yang telah membunuh para mahasiswa adalah Rico itu sendiri. Ia sengaja melakukan hal tersebut karena ia tidak terima putrinya yaitu Kylie dilecehkan oleh mereka. Kylie pun hanya bisa menangis dan bertanya-tanya kenapa ayahnya tega melakukan hal sekejam itu. Tak berselang lama polisi pun tiba di lokasi. Setelah polisi tiba di sana, Kylie dan Ellery tidak mau angkat bicara pada polisi karena mereka merasa syok setelah melihat ayah Kylie yang menjadi dalang dari pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Kylie dan Ellery pun ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan yang menewaskan para mahasiswa itu. Setelah kejadian itu, semua mayat dan juga Rico segera dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya sudah sangat-sangat kritis. Setelah diusut lebih dalam, para polisi menginformasikan kepada publik bahwa Kylie dan Ellery tidak jadi ditangkap karena tidak adanya bukti-bukti yang cukup kuat. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.